Dibuka dulu, buka. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu, para ahli ulama yang saya hormati dan seluruh jamaah masjid Haiban Haji yang insya Allah malam hari ini dalam keberkahan Allah. Saya bersyukur sekali bisa bersilaturahmi di PWM pada malam hari ini, sore hari ini, dan bersyukur karena selalu ada hikmah dari setiap peristiwa, termasuk keterlambatan dan hikmah
menjadi pembawa semangat perubahan. Karena perserikatan ini tumbuh besar dengan semangat perubahan, dan semangatnya adalah yang selalu digaungkan, fastabiqul berlomba dalam kebaikan, dan ini yang harus terus didorong. Kalau kita perhatikan dalam perjalanan 100 tahun lebih, tidak banyak organisasi yang bisa menjalani usia sampai lebih dari 100 tahun dengan perkembangan yang luar biasa. Kalau 100 tahun sekedar hidup banyak, yang penting turun-temurun jadi 100 tahun. Betul tidak? Punya sekolah bisa 100 tahun, tapi kalau dilihat Muhammadiyah itu jumlah perguru PPM-nya saja berapa? Nanti PKU-nya sekarang PKU lagi, ya mas PKU. Jadi PKU itu sekolah dan lain-lain. Ini adalah satu amal usaha yang mencerminkan manajemen yang rapi, daya tahan yang sempurna. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan yang lain. Tapi ada hikmah yang kita ingin ambil. Bagi organisasi yang usianya panjang, itu artinya punya masa lalu yang panjang. Betul kan? Ada kecenderungan bercerita masa lalu. Saya sering kalau datang organisasi usianya panjang, saya tanya, ini kalendernya foto masa lalu atau foto masa depan? Kalau kalendernya foto masa lalu berarti masih memikirkan terlalu banyak masa lalu. Kalau kalendernya adalah gambar-gambar tentang rencana masa depan, berarti dia memikirkan masa depan. Ini mumpung awal tahun, kalau belum nyetak ya juga. Kalau udah terlanjur nyetak, belum jauh lah. Tapi masa depan yang sudah berusia, kecenderungannya begini. Makanya buat kita juga yang sudah berumur, walaupun kita yang sudah berumur jangan ngaku lah kalau berumur ya. Tapi yang angka umurnya panjang itu punya kecenderungan bercerita masa lalu. Makanya saya ini Pak Iwan sering bilang begini, muda tua itu bukan ditentukan oleh hitungan tahun. Kalaupun hitungan tahunnya itu sudah banyak, tapi yang dia bahas masa depan, dia masih muda. Tapi kalau orang hitungan tahunnya masih sedikit, tapi yang dia bahas masa lalu, itu udah tua. Udah tua. Jadi nanti kalau ada yang beruntung ceramah dengan mulai begini, dulu, ayo tua ya. Ini baru tak ulangi nih. Kalau balik kok baliknya dari sini begini. Ini kalau ceramah dengan bilang dulu, itu sebenarnya jamaah batin, terus itu boy Pak. Nah organisasi juga begitu. Ketika organisasi menceritakan kemarin, tanpa sadar dia merasakan sudah tua. Muhammadiyah yang sudah lebih dari 100 tahun ini harus terus berjalan ke depan. Kenapa? Karena keberhasilan dan kegagalan umat seringkali bukan karena mampu atau tidak mampu, tapi karena membaca perubahan zaman atau tidak membaca perubahan zaman. Itu kata kunci. Bagi yang melihat ke depan, pasti membaca tanda-tanda perubahan zaman. Kalau menengoknya ke belakang, dia hanya menengok apa yang sudah dicapai. Tapi kalau lihatnya ke depan, apa yang akan dicapai, apa yang harus dihadapi. Terus kalian, kita mengalami perubahan yang luar biasa besar di bidang pendidikan. Ini Cak Muhammad yang di bidangnya apa utamanya? Pendidikan, kesehatan. Tapi kan mulainya dari apa? Pendidikan. Ketika Kiai Ahmad Dahlan memulai dengan terobosan pendidikan di masa itu dianggap sebagai penyimpangan, betul ya? Penyimpangan karena keberanian melakukan terobosan. Bahkan TK Aisyah ini itu ketika didirikan awal pertama kali mengadopsi sistem tapi ada, saya dari terakhir bahwa itu terobosan yang jarang sekali digunakan.
Sekarang ini kita menemukan situasi 3 abad di satu tempat. Anaknya abad 21, gurunya abad 20, gedungnya abad 19. Betul itu. Datang ke ruang kelas kita, coba difoto, terus cari ruang kelas abad 19. Sama tidak? Sama persis. Di saat metode mengajar mengalami perubahan, alat pengajar melalui perubahan, semua informasi melalui perubahan, dan ruang kelas kita belum mengalami perubahan. Nah, itu dia. Jangan lepek, Mas. Langsung tak tinggalkan. Ini lepek, Mas. Mesti mama dia. Ini saatnya melakukan perubahan. Dan di dunia pendidikan saya harus, apalagi bidang neuroscience mengalami transformasi yang luar biasa. Pemahaman kita tentang cara otak bekerja, cara badan bekerja mengalami perubahan yang dahsyat. Satu ketika saya datang ke sebuah sekolah itu SD. Pas SD saya datang, saya pengen lihat ruang kelas, pas sampai ruang kelasnya gak ketemu ruang kelasnya. Yang ada itu ruangan sebesar 2 kali ruangan ini, 2 kali masjid ini sampai belakang. Itu semua siswa sekolah di situ. Bisa satu di rombongan, di sini rombongan kelas 1, di situ rombongan kelas 2, di situ bareng semua, alatnya semua di tengah, gurunya nyebar. Ini ruang kelas, ini ruang kelas. Nah terus ya nanti gantian, kalau belajar gambar yang kelas 3 ikut, kelas 2 ikut, kelas saya apa? Terus dia bilang apa? Ini namanya ruang kelas abad 21. Nah, terus ruang kelas saya apa? 19 Pak. Telatnya 2 abad coba. 2 abad. Jadi sekalian, ini mumpung kami pas lagi diskusi sama-sama BBM Jogja, tempat cikal bakalnya Muhammadiyah, tempat dunia pendidikan, mudah-mudahan akan dilakukan terobosan-terobosan perubahan. Nah, tapi melakukan perubahan itu pasti menghadapi tantangan. Kalau kita bikin perubahan aja lokasinya nggak diizinkan, Pak. Kita aja izin susah, Pak. Itu perubahan politik. Ini perubahan menghadapi tantangan. Tapi perubahan ketika sudah terjadi, dia menjadi terobosan. Kenapa? Karena sekarang sudah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan yang berlangsung lama namanya budaya. Begitu jadi budaya, mengubah itu harus menjadi budaya. Tapi tanpa kita berani mengambil terobosan, tidak mungkin kita akan menyaksikan kebaruan. Jadi prinsip berkemajuan itu kan prinsip berani melakukan. Nah ini bapak-bapak ini semuanya pakai baju batik. Ini adalah contoh produk perubahan batik. Karena dulu kain batik itu hanya dipakai untuk sarung. Laki-laki pakai batik untuk sarung. Kemeja pasti polos. Yang kemejanya bergambar kalau di Jogja Namung Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Yang lainnya lurik atau polos. Betul ya? Ada yang pakai gambar. Apalagi kain batik nggak pakai jadi kemeja. Laki-laki pakainya polos, batiknya sarung. Lalu terjadilah perubahan. Ada yang menggunakan kain sarung untuk kemeja, dan itu artinya pelanggaran pakem. Lalu pakemnya dipakai di bawah, kok dipakai untuk
Sekarang bayangkan jadi orang pertama yang pakai baju itu. Terus orang-orang kita salah, ini salah, ini pakem dilanggar, Anda tidak ngerti pakem. Tapi pelanggaran itu diikuti orang. Diikuti orang makin banyak. Sekarang semua pakai baju, kemeja, batik. Yang ketika pakai sekarang tidak tahu kalau dulunya itu adalah sarung, dulunya adalah pelanggaran. Jadi bersiap-siaplah BWN bikin pelanggaran. Jangan takut bikin pelanggaran, karena yang sedang mau dihadapi adalah budaya yang sudah terlanjur matang. Tapi apa yang terjadi? Hari ini disyukuri salah satu tanda dari Indonesia kalau datang kemana-mana pakai baju. Begitu lihat baju batik langsung tahu ini dari Indonesia. Coba kalau dulu kan dapat terobosan, tayu sarungan kita. Pertemuan kemana-mana untuk ketahuan Indonesia sarungan, Pak. Kalau tidak ada yang berani mengubah kain itu menjadi kemeja. Jadi sekalian saya rasa ini terkait dengan pendidikan, terkait dengan ikhtiar gerakan perubahan, harus ada keberanian terus-terus. Dan usul kami di sini dorong banyak pakarnya, kampus yang ada, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Jogja, dan bahkan ini Universitas Aisyah di mana aja? Aisyah. Menurut saya perlu diberikan tugas khusus melakukan riset tentang transformasi pendidikan abad 21 yang fondasinya Islam. Tapi metodenya modern abad 21 yang hari ini malah terang besar. Pesannya sama, umat Islam sering kalah bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mengantisipasi perubahan. Itulah yang menurut saya jadi pesan. Jadi Bapak sekalian, kita semua sama-sama siap mengantisipasi itu, dan umat kita tidak akan berubah kalau kita sendiri dan membiarkan. Itu semua nggak hafal. Jadi kita semua harus ikhtiarkan. Mudah-mudahan ini jadi pesan yang terserah antum sore hari ini. Jadi pesan utamanya antisipasi corona. Sambil doakan kami yang sedang berjuang melakukan perubahan di tempat ini juga dimudahkan. Amin, mantap betul. Dan memang betul Pak, ini baru kali ini ada amin diaminkan. Kami itu juga pernah ditanya soal itu, Pak, itu amin itu gimana? Saya bilang amin yang kali ini biasanya kalau kampanye itu slogannya menanyakan kepada konsultan komunikasi. Kalau ini konsultan komunikasinya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tergabungkan Anies Muhaimin, kok singkatannya jadi Amin. Nah begitu kejadian ya, sampai doa-doa di sebagian kelompok diminimalkan. Diminimalkan. Cara meminimalkan itu dengan begini, mengheningkan citra.